Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahma dengan NPM 10603-18033 dengan mata kuliah Farmasi Fisika. Wujud zat. Wujud zat itu terbagi menjadi diagram 3 fase, ikatan antar molekul, atom, unsur, molekul, dan senyawa. Di sini ada gas, padat, dan cair. Perubahan wujud gas terjadi ketika padat menjadi gas, yaitu menyublim. Sedangkan gas menjadi padat atau sebaliknya, yaitu namanya mengkristal. Kemudian perubahan wujud zat juga terjadi ketika gas menjadi cair atau namanya mengembun. Sedangkan cair menjadi gas, yaitu menguap. Perubahan wujud zat juga terjadi ketika padat menjadi cair, yaitu mencair, sedangkan sebaliknya, cair menjadi padat, yaitu membeku. Ikatan antar molekul. Ikatan ion merupakan perpindahan elektron dari suatu atom ke atom yang lainnya dengan tingkat afinitas yang tinggi. Ikatan kovalen merupakan dua atau lebih ikatan atom yang terhubung oleh ikatan kovalen yang membentuk ikatan molekul. Sedangkan ikatan logam yang terbentuk akibat penggunaan elektron valensi antara atom-atom logam. Fenomena antarmuka merupakan bagian dari wujud zat. Dengan adanya tegangan antarmuka atau tegangan permukaan merupakan terjadi karena adanya gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antara partikel sejenis. Di sini ada pergolongan antarmuka. Jika fase gas menjadi gas, tipe contoh antarmukanya yaitu tidak ada kemungkinan ada antarmuka. Sedangkan gas menjadi cair, permukaan cairan, air yang berada di atmosfer contohnya. Kemudian gas menjadi padat, contohnya permukaan padat bagian atas meja. Contoh juga cair dalam cair, yaitu antarmuka cairan-cairan. Contohnya dalam sediaan farmasi yaitu emulsi. Cairan menjadi padatan, contoh antarmukanya yaitu cairan padatan yang ada di farmasi yaitu suspensi. Padatan menjadi padatan yaitu partikel serbuk yang sering mendekat. Wujud zat bagian 2. Di sini ada diagram 3 fase, di mana sumbu X merupakan parameter suhu, sedangkan sumbu Y dengan parameter tekanan. Ini juga berlaku untuk wujud zat yang cair. Diagram 3 fase terdiri dari area padat, area cair, dan area gas, yang tiap masing-masing itu dibatasi oleh kurva. Kurvanya tersebut berada di B, yaitu disebut kurva titik triple. Titik B dan titik C menunjukkan tekanan uap terhadap suhu. Jika dipanaskan, maka kerapatan cairan akan berkurang, dan kerapatan uap akan bertambah. Titik C disebut titik kritis. Ketika zat didinginkan mulai mengembun dengan kurva B sampai C sampai titik B, maka cairan mulai membeku. Titik B juga terjadi karena suatu zat di mana titik fase uap, cair, dan padat berada bersamaan dalam keadaan setimbang. Jadi dimaksud titik triple itu di mana ketika fase uap, cair, padat semuanya berada di tengah di titik B tersebut. Sedangkan kalau titik kritis yang berada di titik C merupakan garis jenuh cairan dan uap bertemu disebut titik kritis yaitu atau critical point. Critical point adalah titik ketika gas di atas tekanan dan temperatur kritis sehingga dapat dicairkan.
hanya dengan mengecilkan volumenya atau tekanannya. Titik kritis juga disebut fluida. Fluida superkritik. Fluida superkritik yaitu zat yang mempunyai gabungan sifat-sifat zat, cair, dan gas. Titik kritis atas merupakan larutan yang dapat bercampur semua atau terbentuk sistem satu fase, di mana temperaturnya meningkat, sedangkan ketercampurannya meningkat. Contohnya yaitu fenol dalam air. Berdasarkan penggabungan ketiga fase tersebut, maka digolongkan jenis antarmuka yang terjadi di antara ketiga fase tersebut, di mana fase gas dengan gas contohnya tidak ada kemungkinan yang telah dijelaskan dalam slide yang ke-1 atau wujud zat bagian 1. Larutan dan kelarutan. Kelarutan gas dalam cairan merupakan konsentrasi gas yang membuat larutan. Kesetimbangan membentuk larutan gas murni. Sedangkan cairan dalam cairan yaitu ketika cairan dicampurkan dalam cairan, konsentrasinya akan larut. Penggolongan larutan sesuai dengan keadaan jenisnya, zat larut dan pelarut. Misalnya zat larut yaitu gas, pelarutnya gas, contohnya yaitu udara. Sedangkan zat larutnya cairan, pelarutnya gas, contohnya itu air di dalam oksigen. Menurut kesetimbangan, larutan dibagi menjadi 3, yaitu larutan jenuh. Larutan jenuh adalah suatu kelarutan di mana zat larut berada dalam kesetimbangan, tepat larut dalam batas kelarutannya dengan fase pelarutnya. Sedangkan larutan tidak jenuh atau hampir jenuh merupakan suatu larutan yang mengandung zat larut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan dalam temperatur yang telah ditentukan. Sedangkan larutan lewat jenuh yaitu larutan yang mengandung zat larut dalam konsentrasi yang banyak pada suhu tertentu sehingga dapat zat larut sama pelarutnya tidak akan melarut. Faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan yaitu sifat dari solut, zat larut, dan solvent merupakan pelarut. Misalnya garam-garam anorganik larut dalam air. Yang kedua yaitu kelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan pelarut yang banyak. Temperatur. Zat pada umumnya bertambah larutan bila suhunya dinaikkan. Contohnya itu kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Kemudian salting in adalah adanya zat larut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih kasar. Selanjutnya yaitu larutan dan kelarutan tentang kelarutan padatan dalam cairan. Kelarutan secara partikulat terjadi ketika larutan terionisasi antara garam dari asam atau basa dalam cairan yang mengalami disolusi dalam air. Di sini ada dispersi partikulat, merupakan campuran yang terdispersi sifatnya heterogen yang terdiri dari fase padat dan fase cair, dengan terlihatnya zat larut sama zat pelarutnya. Contoh dalam sediaan farmasi yaitu emulsi dan suspensi. Pada suspensi, zat padat dalam air atau campuran heterogen dengan partikel-partikel pada suatu cairan dibiarkan secara mengendap karena pengaruh gayanya ada gaya gravitasi. Dengan itu juga zat terdispersi memiliki ukuran yang besar, tidak mampu menahan sehingga dapat mengendap. Dan dapat dilihat juga adanya zat larut sama pelarutnya. Kemudian yang kedua adalah kelarutan secara molekular. Terjadi ketika larutan yang tidak terionisasi antara asam atau basa dengan penyusun membran lipid yang mengalami permeabilitas antara absorpsi lintas membran.
Di sini juga ada dispersi molekul, merupakan campuran zat padat atau zat cair yang fase dispersinya melarut sempurna sehingga menghasilkan campuran yang homogen. Antara fase dispersi dan fase terdispersinya tidak dapat dibedakan, atau sering disebut juga dengan larutan sejati. Contohnya yaitu gula dalam air. Pada saat diaduk, gula akan larut sempurna sehingga tidak ada terlihatnya antara air dan gula. Kelarutan zat dalam pelarutnya terdiri dari pelarut polar, pelarut nonpolar, dan pelarut semipolar. Pelarut polar, kelarutan obat sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu oleh momen dipol. Pelarut polar melarutkan zat larut ionik dan zat polar lainnya. Sedangkan pelarut nonpolar tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antar ion-ion elektrolit karena tetapan elektriknya rendah. Pelarut nonpolar juga tidak bisa memecahkan ikatan kovalen dan tidak dapat mengionisasi elektrolit lemah karena pelarut nonpolar termasuk dalam golongan pelarut aprotik. Pelarut nonpolar tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan non-elektrolit. Selanjutnya pelarut semipolar. Senyawa semipolar dapat bertindak sebagai pelarut perantara yang dapat menyebabkan bercampurnya cairan polar dan nonpolar. Selanjutnya, kelarutan padatan dalam cairan. Ada juga faktor yang berpengaruh, seperti ukuran partikel, temperatur, penambahan ion sejenis, surfaktan, dan polimorfisme. Ukuran partikel merupakan jika semakin halus solut, maka semakin kecil ukuran partikel. Sebaliknya, semakin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent, solut akan semakin cepat larut. Temperatur umumnya kenaikan suhu penambahan kenaikan kelarutan solut. Penambahan ion sejenis, jika konsentrasi ion diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah berlawanan, sehingga mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Surfaktan memiliki karakteristik yang berinteraksi dengan senyawa polar dan nonpolar, yang digunakan sebagai menurunkan tegangan permukaan. Polimorfisme merupakan kristalisasi dari senyawa yang sama lebih dari satu arsitektur kristal yang berbeda dengan pengaturan kemasan kristal yang berbeda. Selanjutnya adalah faktor pengaruh kelarutan padatan dalam cairan. Terdiri dari dua, yaitu 1. Polaritas pelarut dan konsentrasi dielektrik pelarut dengan konstanta dielektrik. Jika polaritas molekul pelarut dan zat pelarut dapat mempengaruhi kelarutan, kepolaran juga dapat dilihat dengan konstanta dielektrik ini. Jika semakin polar, maka konstanta dielektrik ini semakin tinggi. Ketika zat kelarutan yang tinggi dalam suatu pelarut memiliki KD yang sama atau mendekati konstanta dielektrik pelarut. Selanjutnya, yang kedua adalah pH pelarut. pH terendah yang masih dapat melakukan kapasitas dapar. Kapasitas dapar, sebuah larutan yang homogen yang jernih untuk mencapai keefektifan yang maksimum. Pembuatannya itu harus disesuaikan dengan pH maksimum. pH maksimum dari larutan ini tergantung kepada sifat keelektrolitan dari zat larut. Dengan penambahan rumus pHp sama dengan pKa ditambah log S min S kurangi SO per SO, di mana pHp ini adalah pH di mana di bawah pH obat ini akan terpisah dengan larutan yang sebagai asam tidak terdisosiasi. Selanjutnya yaitu kapasitas dapar. Dengan adanya asam lemah basa konjugasi dan basa lemah basa konjugasi dengan rumus yang telah ditentukan, sebelumnya kapasitas dapar itu merupakan senyawa atau campuran yang dapat meniadakan perubahan pH
terhadap penambahan sedikit asam atau basa. Peniadaan pH ini disebut dengan aksi dapar atau kapasitas dapar tersebut. Kemudian larutan penyangga yang bersifat asam ini yang kurang dari 7 merupakan pH-nya. Untuk mendapatkan larutan dapat dibuat dengan asam lemah dan garamnya yang merupakan basa konjugasi dari garam. Dengan mencampurkan asam lemah dengan suatu basa kuat, asam lemahnya dicampurkan dalam jumlah berlebihan. Pada umumnya, basa kuat ini digunakan seperti natrium, kalium, barium, kalsium, dan lain sebagainya. Larutan penyangga yang bersifatnya basa, larutan ini berada di pH lebih dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini dengan adanya basa lemah dan garamnya, di mana garamnya berasal dari asam kuat. Kemudian dicampurkan basa lemah dengan suatu asam kuat ini akan menjadi larutan buffer yang netral. Selanjutnya ada larutan isotonis, larutan hipotonis, dan larutan hipertonis. Larutan isotonis merupakan larutan yang tetap, di mana larutan ini memiliki konsentrasi zat telarut sama pelarutnya itu sama. Sedangkan larutan hipotonis merupakan larutan yang hemolisis atau larutan yang memiliki konsentrasi zat telarutnya lebih rendah. Dan larutan hipertonis merupakan larutan krenasi, di mana larutan ini larutan yang konsentrasi zat telarutnya lebih tinggi dibandingkan dengan isotonis dan hipotonis. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.